semua, kembali lagi di podcast BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin pernah kalian dengar, tapi mungkin juga kalian belum paham sepenuhnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang layanan SKHPN dan kenapa sih 7 parameter pada tes urin itu penting. Nah, kali ini kita bersama Dr. Rizky Fadianti Putri selaku penanggung jawab klinik Pratama BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Senang ngobrol dengan dokter pada kesempatan kali ini, Dok. Oke, halo Mbak Nanda, selamat pagi. Senang juga bisa berhadir di sini. Topik kali ini memang sangat relevan ya. Jadi dan juga sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat kita luas. Baik, Dok. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kita mulai dari yang dasar-dasar dulu nih, Dok. Boleh. Apa sih itu SKHPN, Dok? Jadi Mbak Nanda, SKHPN itu adalah merupakan dari singkatan, yaitu adalah surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, termasuk dari BNN itu sendiri, sebagai bukti bahwa seseorang itu sudah menjalankan pemeriksaan narkoba dan hasilnya dinyatakan positif ataupun negatif. Oke, dari pemaparan dokter ini berarti SKHPN itu seperti surat keterangan sehat ya. Nah, tapi khusus untuk narkoba ya, Dok? Ya, benar. Jadi tepat sekali. Jadi itu adalah merupakan seperti contohnya tadi surat sehat, tapi ini adalah pemeriksaan narkoba. Dan untuk apa sih gunanya SKHPN itu? Jadi termasuk dari instansi yang memerlukan, contoh untuk melamar pekerjaan, memperpanjang kontrak, atau adalah syarat masuk instansi pemerintah, biasanya TNI atau Polri, bahkan juga bisa untuk keperluan hukum jika dibutuhkan. Wah, ternyata kegunaan SKHPN ini banyak banget ya. Nah, lalu bagaimana sih, Dok, cara untuk mendapatkan SKHPN ini sendiri? Cukup gampang, jadi masyarakat itu tinggal datang ke kantor BNN Provinsi atau BNN Kota yang terdekat dari rumah tinggalnya. Prosesnya itu tidak rumit, cukup membawa dari identitas diri dan kemudian menjalani tes urin. Hasilnya akan diperiksa secara laboratorium dan diterbitkan dalam bentuk surat resmi. Nah, oke. Wah, ternyata cara untuk mendapatkan SKHPN itu cukup mudah ya. Kita tinggal datang ke BNN, terus membawa identitas diri. Nah, dan kita akan melakukan tes urin habis itu. Ngomong-ngomong tentang tes urin nih, Dok. Nah, kan tes urin untuk SKHPN ini sering juga disebut tentang 7 parameter. Ya. 7 parameter sendiri itu apa ya? Nah itu Mbak Nanda ya yang membuat kita berbeda dengan lembaga yang lainnya. Mungkin di lembaga yang lainnya juga ada melakukan pemeriksaan tes urin tetapi tidak 7 parameter. Perbedaannya apa sih jadi 7 parameter dengan yang lain? Jadi ada yang 2 parameter, ada yang 4 parameter. Nah di BNN itu sendiri ada 7 parameter. Kalau misalnya 7 parameter itu jadi contohnya dia melingkup dari morfin, yaitu mencakup heroin atau opium, metamfetamin, itu biasanya terdeteksi untuk pengguna sabu, amfetamin, benzodiazepin seperti obat penenang atau obat-obat yang lainnya yang disalahgunakan, terus ada kanabis atau ganja, kokain, dan barbiturat. Nah, Dok, kenapa sih harus 7 parameter? Kenapa tidak 1 atau 2 saja? Jadi, Mananda, karena pola penyalahgunaan narkoba itu kan beragam. Seseorang bisa saja tidak menggunakan sesabu, tapi dia menggunakan obat-obat lainnya. Contohnya benzodiazepin yang secara ilegal. Atau campuran keduanya. Jadi, dengan 7 parameter itu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kondisi seseorang. Oke, Dok. Jadi satu kali tes itu bisa mendeteksi 7 jenis narkoba ya? Wah, keren juga ternyata, Dok. Oke, ya, benar sekali. Jadi dengan dan ini juga menjamin bahwa hasilnya itu lebih kredibel dan tidak mudah lolos. Artinya tidak mudah lolos hanya karena memakai jenis narkoba yang berbeda dari yang biasa dideteksi. Jadi contohnya begini, jika pengguna itu hanya satu saja yang konsumsinya apa, maka dari 7 parameter itu yang positifnya hanya satu. Tetapi jika seseorang itu ada menggunakan contoh sabu atau obat penenang atau misalnya ditambah lagi dia ganja, maka dari hasil 7 parameter itu yang positifnya nanti akan terlihat 3 dan 4 tergantung apa saja yang digunakan. Oke, Dok. Nah, mungkin banyak juga nih teman-teman yang bertanya-tanya dan bingung atau takut untuk melakukan tes urin. Nah, boleh nggak sih dokter menjelaskan bagaimana prosedurnya dan apakah ada jaminan kerahasiaan dalam tindakan ini, Dok? Ya, benar sekali. Jadi proses pemeriksaan itu dilakukan secara profesional dan tertutup. Dan ini sangat kita jaga sekali supaya tidak ada yang mengetahui hasil akhirnya nanti seperti apa. Sampel urin itu diambil secara mandiri di ruangan yang disediakan, lalu diserahkan ke petugas untuk diperiksa di laboratorium. Identitas dan hasil pemeriksaan ini adalah bersifat rahasia.
dan yang hanya dapat diberikan dan mengetahui hanya orang yang bersangkutan. Jadi sangat rahasia dan kita pastikan tidak tersebar ke lainnya. Oke, gitu. Tadi kan dokter sudah menjelaskan alur prosesnya. Nah, jadi kira-kira berapa lama sih sampai SKPN ini terbit, Dok, waktunya? Ini sangat singkat ya. Jadi setelah semua prosesnya dilalui, hasil sudah dikeluarkan, cukup waktu 15-30 menit saja sudah keluar hasilnya beserta dari surat dokumen resminya. Oke. Apakah ada, Dok, di beberapa hasil tes yang mungkin tidak valid hasil tesnya atau perlu diulang, Dok? Ada, pada kasus-kasus tertentu, contohnya sampel tes urinnya atau air seninya itu terlalu encer karena terlalu banyak minum air, atau juga air seninya terlalu sedikit sehingga saat kita melakukan pemeriksaan itu ada dari 7 parameter tidak terdeteksi, dan juga mungkin ada indikasi manipulasi sampel yang harus kita lakukan ulang secara prosedur. Oke, Dok, kita bicara tentang mitos nih, Dok. Ada nggak sih, Dok, mitos atau kesalahpahaman yang sering beredar tentang tes urin atau SKHPN ini, Dok? Banyak kadang ya, cuman contoh salah satunya itu contohnya gini Mbak Nanda, kadang kan orang setelah menggunakan ada mempunyai ketakutan tersendiri. Jadi dia misalkan, saya sebelum tes urin saya mau minum air putih yang banyak nih, siapa tahu nanti karena dia sudah terdesak untuk melamar pekerjaan dan dibutuhkan secara cepat hasilnya, maka dia minum air putih yang banyak dengan harapan si air putih yang banyak tadi akan menghilangkan kadar zat yang telah dikonsumsi. Padahal itu tidak ya. Jadi walaupun dia memang minum air putih, itu tidak menghilangkan zat yang sudah dikonsumsi. Paling tidak dia hanya menurunkan kadarnya aja. Tetapi dengan alat kita di BNN ini, dengan 7 parameter ini tetap terdeteksi. Baik, Dok. Nah, mungkin banyak juga orang yang penasaran, Dok, apakah obat-obatan yang pernah diresepkan oleh dokter itu bisa membuat hasil tes urin ini jadi positif, Dok? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi, masyarakat harus mengetahui bahwa penggunaan obat di bawah pengawasan dokter itu biasanya salah satu terdeteksi pada strip kita, yaitu benzodiazepin. Tapi itu jangan takut, karena selagi dia mengkonsumsi obat itu di bawah pengawasan dokter, kelengkapan resepnya ada, bahwa seseorang itu tidak termasuk penyalahgunaan. Nah, jadi walaupun itu positif, nanti hasilnya di keterangan bahwa kita mengatakan seseorang ini positif, contoh ya Mbak Yananda ya, benzodiazepinnya positif di bawah pengawasan dokter dan di bawah dikarenakan oleh minum obat dari dokter tersebut. Jadi bukan penyalahgunaan. Oh baik, jadi tidak usah khawatir kalau udah pernah konsumsi tapi asal ada resep dokternya ya teman-teman. Nah Dok, yang tidak kalah pentingnya nih tentang layanan SKHPN di BNN, apakah ada biayanya Dok? Ya Mbak Nanda, jadi SKHPN di BNN ini memang dikenakan biaya ya. Jadi SKHPN itu merupakan salah satu dari PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak, yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Nah, jadi biayanya itu adalah 290.000 setelah seseorang itu mendaftarkan, mengisi screening, terus mengisi aplikasi, nanti dia akan keluar kode billing, Mananda. Nah, kode billing itu yang nanti dibayarkan sendiri langsung ke negara. Jadi bukan ke BNN ya. Jadi kode billing itu adalah merupakan PNBP yang disetorkan oleh negara. Nah, teman-teman pendengar, penting sekali untuk kita ketahui tentang layanan SKHPN ini mudah untuk diakses. Tidak perlu takut, tidak perlu risau, dan tidak perlu malu. Justru dengan memiliki SKHPN, kamu menunjukkan bahwa kamu itu bersih dari narkoba dan siap bersaing secara sehat. Terima kasih Dok atas semua penjelasannya yang sangat bermanfaat ini. Terima kasih kembali Mbak Nanda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat luas sehingga masyarakat lebih tahu dan mengetahui tentang SKHPN itu sendiri. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui nih bahwa tes urin dengan 7 parameter bukan sekedar formalitas. Ini adalah cara ilmiah untuk memastikan seseorang bebas dari narkoba. Nah, sekian.